firman Tuhan untuk saudara sekalian. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Kita memasuki minggu ketiga, sebenarnya minggu kedua sih. Ya, minggu ketiga untuk tahun 2023. Apa yang saudara alami selama berapa minggu ini? Saya percaya bahwa pengalaman kita sudah dibekali dasar dengan firman Tuhan, kita tetap bisa tersenyum. Itu yang paling penting untuk kita tahun 2023, tahun baru ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh dengan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah dapat memasuki minggu ketiga. Walaupun ini baru 2 minggu kami melewati awal tahun ini, Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu. Kami percaya bahwa kami masih bisa tersenyum, dan kami percaya kuasa-Mu ajaib yang ada menyertai kami siang dan malam. Terima kasih Tuhan, berkati kami saat ini, dan kami mau mengerti firman Tuhan yang memberi kepada kami kekuatan dan penghiburan setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 11, tetapi kita baca ayat 3 sampai 5 saja lebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Amin. Siapakah penulis dari 2 Korintus ini? Namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sakit matanya seumur hidup.
Rasul Paulus itu sering dianiaya. Di Listra dia dilempari dengan batu. Di kota Listra dilempar dengan batu sampai dikira sudah mati. Tapi puji Tuhan dia bangkit lagi, hidup lagi. Dan dia mengalami karam kapal yang dilaporkan di Alkitab cuma satu. Tapi dia katakan dia 3 kali kena kapal yang karam. Saudara pemirsa, saudara masih bisa dengar saya? Orang beginilah yang menuliskan, yang layak menuliskan sesuatu, dan tentu ini firman Allah yang mengatakan bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Allah Bapa yang kita sembah, ayah kandung kita di surga yang kita sembah itu namanya adalah Allah sumber segala penghiburan. Maksudnya engkau sedih karena ditinggalkan oleh pasanganmu yang meninggal, maka Tuhan punya cara sendiri untuk menghibur engkau. Kita kena PHK, karena itu kita berduka cita. Tuhan punya cara. Kemudian apa? Kita sakit berat sampai menahun, tidak sembuh-sembuh juga. Tuhan punya cara untuk menghibur kita. Itu sebabnya Allah Bapa di surga dan sekarang Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai sumber segala penghiburan. Mari dengarkan saya dengan baik-baik. Oleh sebab itu, penghiburan yang kita terima dari hari ke hari tidak pernah berubah. Karena Tuhan Yesus yang punya sumber penghiburan itu, Dia adalah sumber penghiburan. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Atau kemarin, hari ini, besok, lusa pun Dia tidak pernah berubah. Silakan nanti baca dari Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau begitu, penghiburannya yang Ia siapkan untuk kita sepanjang tahun ini juga tidak pernah berubah. Oleh karena itu, pesan saya hari ini sesuai dengan firman Tuhan ini, bila engkau mengalami sesuatu yang tidak nyaman, yang membuat engkau menangis dan engkau menguraikan air mata, engkau menderita sejenak, apa kata Rasul Paulus di sini? Ini yang luar biasa. Jika kami menderita, ayat 6, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Inilah yang sungguh menghibur kita hari ini. Oleh karena apa? Oleh karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita bila kita sempat mengalami penderitaan dan pergumulan sepanjang tahun ini. Tujuannya tidak lain supaya kita bisa menghibur orang lain, supaya kita bisa mengangkat kembali orang lain, atau istilah yang paling sering saya gunakan yaitu supaya kita bisa menolong orang lain, supaya mereka berani melangkah lagi. Dan kalau sekarang mereka, teman-teman kita, saudara atau kerabat kita, mereka melihat ke masa depan dan mereka tidak bisa tersenyum, maka cara Tuhan untuk kita hari ini ialah Ia membuat kita bisa menang, supaya kita membawa orang lain juga bisa hidup berkemenangan. Jangan pernah lupa itu. Sehingga saudara-saudara sekalian, sepanjang tahun ini kita melewatinya dengan sukacita,
Dan jangan pernah lupa orang di samping kiri kanan kita atau anggota keluarga kita sendiri. Ketika kita melihat mereka murung, mereka menangis, maka Tuhan sudah memberikan dalam hati kita. Dia sudah tinggal dalam hati kita. Namanya Tuhan Yesus yang adalah sumber segala penghiburan. Beri mereka senyuman dan kuatkan mereka sehingga apa? Mereka berani melangkah lagi. Itulah yang terpenting dari ayat firman Tuhan ini. Dan ingat ini sepanjang tahun ini. Jangan pernah melupakannya, karena biasanya kalau kita pernah diangkat oleh Tuhan dari duka cita yang mendalam, maka kita Tuhan beri tugas untuk membuat mereka yang sekarang sedang kalah, sedang berduka cita, untuk dapat hidup berkemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu bagi kami hari ini. Kami berdoa supaya sesudah kami memiliki Tuhan Yesus yang sumber segala penghiburan yang ada dalam hati kami sekarang, tolong kami semua, gerakan kami untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang terpuruk, yang sedang menangis, yang sedang berduka cita, supaya mereka juga bisa mengalami kemenangan seperti apa yang pernah kami alami dulu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.